Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendeta serta anggota Majelis HKBP Cawang mengucapkan shalom bagi kita semua. Saat ini kita berkumpul di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini, Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Topik Minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Sebelum kita bersekutu dalam persekutuan kudus bersama Allah dalam ibadah ini, marilah kita terlebih dahulu bersatu teduh dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami,
agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai hukum Tuhan bagi kita Minggu Trinitatis hari ini tertulis dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau yang kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu yang telah menerima pengasihan-Mu, Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini, begitu berat penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan hidup baru dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan ini ke hadapan-Mu. Sertailah kami ya Tuhan, supaya tetap waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tetapi tetap mentaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya kami tidak salah melangkah, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya, jika kami tetap hidup dalam doa mengikuti aturan ditetapkan, kami bersuka cita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului tiap langkah kami, dan kami akan mengikutimu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami.
Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Marilah kita membacanya secara berganti-gantian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya,
Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dengan memberi kesaksian. Inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah virtual hari ini. Kita masih tetap harus beribadah di rumah masing-masing. Walaupun Pemprov DKI Jakarta sesungguhnya telah memperbolehkan kita untuk memasuki ruang ibadah kembali, melaksanakan ibadah tentunya dengan protokol yang ketat.
Tetapi perlu saya informasikan bahwa kemarin Preses Distrik 8 DKI Jakarta menyampaikan himbauan supaya di dalam bulan Juni ini kita lebih baik untuk tetap beribadah di rumah saja, melihat terlebih dahulu hasil evaluasi daripada masa transisi fase pertama ini yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Saya pikir ini adalah satu himbauan yang sangat baik karena itu berangkat dari dasar yang sangat penting, yaitu perlindungan kepada jemaat. Kita tidak perlu untuk buru-buru supaya kita langsung beribadah di rumah ibadah atau di gereja tanpa memperhatikan terlebih dahulu tentang kesiapan tata laksana untuk melakukan ibadah di dalam gereja. Tanpa kesiapan itu kita bisa saja jatuh kepada satu keadaan yang sulit. Nah, sebelum kita beribadah ke gereja nantinya, kita tentunya akan merapatkan itu, membicarakan itu supaya tata laksana itu, protokol ketika kita ibadah di gereja dapat disampaikan, disosialisasikan, dan tentunya ketika kita beribadah nanti di gereja, kita dapat melakukannya. Karena apa? Kenapa demikian? Karena kita semua berharga, nyawa kita berharga, sehingga yang paling utama kita pikirkan adalah perlindungan kepada jemaat. Ibu bapak, saya katakan kita berharga, dan bukan hanya saya katakan, tetapi firman Tuhan ini menyatakan bahwa kita semua berharga. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, berharga dan sangat spesial. Kenapa demikian? Kita akan melihat di dalam teks ini. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan ayatnya 31. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan kepada kita semua. Marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tanpa terasa kita telah memasuki satu minggu Trinitatis. Kita telah berada di pertengahan tahun. Kita telah memasuki satu minggu Trinitatis yang berarti ketritunggalan Allah. Satu istilah yang sangat dekat dengan kekristenan karena ini menjadi satu doktrin, satu ajaran yang penting bagi kita. Bahwa kita mengimani atau mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Esa, tetapi memiliki 3 pewujud nyataan. Sebagai Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah doktrin yang sangat penting yang kita imani sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Tetapi ini tidak akan mudah dipercayai oleh saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Mereka sulit memahami ini, bagaimana 3 adalah 1 dan 1 adalah 3. Itu semua oleh karena mereka tidak mengimaninya. Karena untuk memahami ini membutuhkan iman. Tetapi kita tidak terlalu jauh membicarakan mereka. Acap kali juga sering kita di antara kita masih tidak benar di dalam pemahaman ketritunggalan Allah ini. Banyak orang yang ketika ditanya, ketika diajak diskusi bagaimana kita menjelaskan ketritunggalan Allah itu, banyak orang atau banyak orang Kristen yang tidak mampu menjawabnya. Ibu bapak yang dikasihi Kristus Yesus, tentunya hal ini, hari ini kita ingin diajak untuk meremajakan ingatan kita kembali, pengertian kita kembali tentang Trinitas tersebut, ketritunggalan Allah tersebut. Saya katakan tadi bahwa secara sederhana untuk mengerti adalah satu Allah yang esa memiliki 3 pewujud nyataan atau 3 substansi atau 3 pribadi, yaitu Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tetap satu, tetapi dia memiliki peran sebagai Allah Bapa. Yang satu ini memiliki peran juga sebagai Yesus Kristus, tetap yang satu ini memiliki peran sebagai Roh Kudus. Tentunya kita bisa menerima itu, dan sebenarnya dengan tuntunan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk melihatnya. Ibu bapak, ini sulit untuk dipahami. Kendati pun banyak ahli-ahli teologi mencoba menjelaskan tentang Tuhan atau tentang pemahaman ketritunggalan ini masih hanya sedikit, karena memang untuk memahami Tuhan diperlukan hikmat yang dari Tuhan. Paulus menyatakan itu. Paulus telah membuktikan itu. Ketika dia berada di Korintus, di sana ada perpecahan atau pergolakan antara Yunani dan Yahudi. Orang Yunani yang mengandalkan pikiran mereka, yang mengandalkan kepintaran mereka, mereka tidak percaya tentang kealahan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin seorang manusia disebut sebagai Allah? Mereka mengatakan demikian. Tetapi Paulus mengatakan bahwa hikmat yang orang-orang Yunani miliki masih sangat rendah dibanding hikmat yang dimiliki Allah. Nah, untuk memahami hikmat yang dari Allah itu, untuk menerima hikmat yang dari Allah itu, maka diperlukan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka. Tetapi sayang sekali bagi mereka, salib Kristus itu adalah kebodohan. Itu bukanlah tindakan yang berhikmat. Masa mau berkorban untuk sesuatu hal yang tidak dia perbuat, sehingga orang-orang Yunani ketika itu menganggap itu adalah kebodohan. Itu adalah hikmat mereka. Itu adalah hikmat yang terbatas. Dalam hal mempercayai tentang ketritunggalan juga banyak orang yang memiliki pemahaman atau hikmat yang terbatas, sehingga kita membutuhkan Roh Kudus. Satu kelompok lagi di Korintus, yaitu Yahudi. Mereka juga tidak mempercayai tentang kealahan Yesus Kristus. Mereka hanya menuntut tentang banyak mujizat-mujizat yang membawa mereka untuk satu iman yang penuh. Mereka menganggap bahwa Yesus Kristus juga bukan Allah, dan itu adalah hikmat mereka. Sementara hikmat yang dari Allah melampaui itu semua. Dan untuk memperoleh hikmat itu, kita perlu memperoleh Roh Kudus. Dalam hal memahami, memikirkan, mengerti tentang ketritunggalan ini juga, kita
membutuhkan Roh Kudus untuk membantu kita memahami, untuk mengerti dan mengimani tentang ketritunggalan Allah. Satu yang esa, yaitu Allah, tetapi memiliki kepribadian, memiliki substansi, memiliki pewujud nyataan dalam 3 wujud. Ibu bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita dipanggil untuk mengimani itu. Memang di Alkitab kita tidak akan menemukan kata Trinitatis, karena itu adalah sebuah kata yang dibuat oleh Tertullianus ketika itu, pada masa awal-awal gereja mula-mula, untuk menyatakan pewujud nyataan ini. Sehingga Bapak Ibu tidak usah cari di Alkitab, tidak akan ada kata Trinitatis, tidak akan ada. Karena itu adalah satu istilah yang dibuat oleh bapak-bapak gereja ketika itu untuk memahami tentang pewujud nyataan Tuhan itu. Kita dipanggil untuk mengimani itu. Dan hari ini kita juga masih melihat bagaimana sejak perjanjian lama juga telah merujuk atau telah menunjukkan bahwa Tuhan itu, Allah itu memiliki pewujud nyataan di dalam 3 hal. Ibu bapak, mari kita perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan. Kemudian di ayat 2, Roh Allah melayang-layang. Kita bisa melihat itu. Pada mulanya Allah, kemudian ada Roh Allah melayang-layang, dan yang ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Berfirman, firman adalah kuasa yang menyatakan ketika dia diucapkan maka segala sesuatu terjadi. Dan firman itu memiliki kuasa. Kita kemudian menarik kepada Yohanes apa yang disebutkan firman. Firman yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Ibu bapak, dari hal ini kita kemudian mengerti bahwa sejak dari dulu, dari kekal hingga kekal, ketritunggalan Allah itu telah ada. Bukan hanya itu, di dalam teks kita hari ini juga dinyatakan di dalam ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Kata kita di sana adalah kata ganti yang pertama sekali digunakan di dalam Alkitab. Allah seolah-olah berbicara kepada orang lain yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Baiklah kita. Dan ini juga menjadi satu rujukan bahwa Tuhan memiliki pewujud nyataan di dalam ketritunggalan. Dan kita sebagai orang Kristen mengimani itu. Oleh tuntunan Roh Kudus kita percaya akan hal itu. Itu satu poin yang pertama. Kita dipanggil untuk mengimani Tuhan dengan ketritunggalannya. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita mau mengambil satu poin. Apakah itu? Bahwa saya, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya adalah manusia yang spesial di hadapan Tuhan. Manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi di antara kita yang mengatakan, oh saya tidak berharga. Mungkin karena kita mengalami satu keadaan yang membuat kita kemudian merasa terpukul, sehingga kita sulit bangkit dan berkata saya tidak punya harga lagi. Oh tidak. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan atau sesuatu hal yang kita pikir kita oleh karena itu kita kemudian tidak memiliki harga lagi. Saat ini kita ingin diingatkan kembali bahwa kita adalah orang-orang berharga. Saya adalah laki-laki yang spesial. Saya adalah laki-laki yang berharga. Saya adalah perempuan yang berharga. Mungkin saudara-saudari bisa mengatakan itu. Saya adalah ibu yang berharga, yang spesial. Saya adalah bapak yang berharga dan spesial.
Tidak ada yang tidak berharga di antara kita. Karena apa? Kenapa kita disebutkan berharga? Coba mari kita perhatikan. Ibu bapak, dalam proses penciptaan manusia, Tuhan membedakan kita. Nanti mari kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, bumi dan segala isinya. Tuhan hanya cukup berkata, berfirmanlah Allah. Hari pertama Tuhan berkata, berfirmanlah Allah. Lalu apa yang dikatakannya itu kemudian terjadi. Hari kedua, berfirmanlah Allah. Lalu apa yang dikatakannya itu kemudian terjadi. Hari ketiga, dan begitu seterusnya. Hingga sampai kepada penciptaan manusia, Tuhan tidak hanya sekedar mengatakan berfirmanlah Allah. Tetapi dia kemudian bergumul, dia kemudian memikirkan, dia kemudian seolah-olah berdiskusi dengan dirinya sendiri dengan berkata, baiklah kita, baiklah kita. Ibu bapak, perbedaan ini harusnya membuat kita semakin semangat bahwa kita berbeda dibanding ciptaan-ciptaan yang lain. Bahwa untuk menciptakan kita, Tuhan harus berdialog dengan dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu hal yang mau mengatakan sebegitu berharganya Tuhan mengasihi kita, sebegitu berharganya atau begitu spesialnya Tuhan menciptakan kita. Itu adalah satu hal yang membuat kita spesial. Dalam proses menciptakan kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Yang kedua, kenapa kita spesial? Dikatakan di sana adalah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Sehingga di dalam diri saya, di dalam diri Bapak Ibu, di dalam saudara semua, ada gambar dan rupa Allah. Oleh karena gambar dan rupa Allah itu, maka kemuliaan Allah ada di dalam diri kita. Oleh karena gambar dan rupa Allah itu, maka ibu bapak dan semua saudara-saudari dimanapun berada, semuanya berharga dan spesial. Tidak ada yang tidak berharga. Tidak seorang pun di antara kita yang terlahir tidak berharga. Kita semua berharga. Apakah dengan bisa saja dia terlahir sebagai seorang yang disabilitas, tetapi dengan yang demikian dia adalah pribadi yang berharga. Bisa saja dia yang terlahir dengan kulit yang berwarna gelap, tetap dia adalah orang yang berharga. Bisa saja dia adalah orang yang terlahir dengan kulit yang cerah, dia adalah orang yang berharga juga. Setiap orang yang terlahir di dunia ini oleh karena izin Tuhan, maka dia adalah seorang yang berharga. Sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk merendahkan orang lain. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk kemudian merendahkan, mengejek orang lain oleh karena keadaan tubuh atau warna kulitnya. Karena kita semua berharga di hadapan Tuhan. Ibu bapak, tentunya kita mengikuti apa yang sedang terjadi di Amerika saat ini. Mereka sedang menghadapi satu keadaan bukan hanya COVID, tetapi demo besar-besaran oleh karena penangkapan kepada George Floyd. George Floyd, seorang yang menurut informasi yang saya baca, dia memakai uang palsu untuk membeli apakah sebungkus rokok atau apa itu, saya tidak begitu jelas. Tetapi oleh karena itu, toko tempat ia membeli barang itu kemudian menelpon polisi dan pada waktu itu dia ditangkap. Pada proses penangkapan inilah terjadi sesuatu yang saya pikir itu adalah tindakan yang brutal sekali.
polisi menempatkan dengkulnya, kakinya di leher daripada George Floyd itu, dia kemudian berteriak, "I can't breathe." Saya tidak dapat bernapas, dia berkata demikian. Dia sudah minta tolong supaya dilepaskan kakinya, supaya diangkat, tetapi polisi itu tetap menekan. Dia bahkan berteriak, "Mama, saya tidak bisa bernapas." Hingga pada akhirnya dia meninggal. Kejadian itu kemudian memicu masyarakat di Amerika mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang rasis. Dan semua daerah di Amerika sekarang sedang bergejolak yang mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang sangat keji sekali. Bahkan di beberapa pendapat mengatakan bahwa tindakan rasis di Amerika sudah mendarah daging. Jauh sebelum itu sebenarnya kita pasti juga pernah mendengarkan apartheid, yaitu ketidakadilan bagi orang yang berkulit gelap di Afrika, yang menjadi perjuangan Nelson Mandela berpuluh-puluh tahun, dan bahkan Martin Luther Jr. King juga memperjuangkan itu. Ada satu istilah yang diucapkan, "I have a dream." Dia memiliki mimpi bahwa di masa depan anak-anak yang berkulit hitam, anak-anak yang berkulit putih akan sama-sama bermain di satu sekolah. Dia memiliki cita-cita, dia memiliki mimpi tentang itu. Ibu bapak, bukan hanya itu. Ketika perjuangan tentang apartheid itu, mereka ada satu lagu yang mereka nyanyikan sebagai lagu perjuangan ketika itu. Judulnya Senzenina. Ibu bapak boleh nanti cek di Wikipedia, tulis saja Senzenina. Di sana akan dituliskan bagaimana sejarahnya dan apa lagunya. Lagunya kira-kira seperti ini. Senzenina, 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 Senzenina. Kira-kira begitu, tetapi liriknya sangat-sangat menyentuh sekali. Apa yang dikatakan di dalam liriknya itu? Apa yang telah kita lakukan? Sekali lagi, ini adalah lagu orang-orang yang berkulit hitam. Mereka berkata, mereka bernyanyi, apa yang telah kita lakukan? Dosa apa yang telah kita lakukan? Kita tidak melakukan apa-apa. Kita bukan orang jahat. Lalu di kalimat berikutnya mereka berkata, dosa kita adalah karena kita kulit hitam. Dosa kita karena kita adalah kulit gelap. Dosa kita adalah kebenaran. Saudara-saudara, bisakah kita membayangkan bagaimana mereka mengatakan itu? Mereka sampai mengatakan bahwa dosa mereka adalah karena mereka adalah orang yang kulit hitam, sehingga mereka ditindas. Ibu bapak yang dikasihi Kristus Yesus, peristiwa-peristiwa itu terjadi di luar negeri, tetapi hal itu seharusnya membawa kita kepada satu refleksi. Jangan-jangan kita juga sering bertindak rasis kepada orang-orang yang lain. Jangan-jangan kita kemudian merendahkan orang lain karena dia tidak memiliki kecakapan dalam satu keahlian tertentu. Jangan-jangan kita kemudian merendahkan orang lain karena dia tidak memiliki pekerjaan. Jangan-jangan kita merendahkan orang lain karena dia adalah lebih miskin dibanding kita. Jangan-jangan kita mengejek orang lain karena kulitnya lebih gelap dari kita. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa itu bukanlah tindakan-tindakan yang benar. Kenapa?
Karena setiap orang berharga di dalam Tuhan. Apakah dia kulit hitam, apakah dia kulit putih, apakah sawo matang, apakah dia bertubuh tinggi, bertubuh pendek, atau segala macamnya, setiap manusia adalah manusia yang berharga dan spesial di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak diperbolehkan untuk merendahkan atau mengejek orang lain. Ibu bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, oleh karena gambar Allah itu dan rupa Allah itu ada di dalam diri kita, sehingga satu pertanyaan adalah, apakah gambar dan rupa Allah itu bisa terlihat di dalam hidup kita? Apakah gambar dan rupa Allah itu bisa terlihat di dalam laku kita? Gambar dan rupa Allah itu bukan berbicara tentang fisik saja dan rupa, karena Allah adalah roh. Sehingga ini tidak berbicara tentang fisik, tetapi berbicara tentang kepribadian, tentang sikap. Lalu bagaimanakah sikap Allah itu? Itu diwujudkan dan terlihat di dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga ketika gambar Allah itu ada di dalam diri kita, hendaknya setiap sikap dan setiap laku Yesus Kristus itu ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita berkata bahwa ada gambar Allah di dalam diri kita, maka kita bisa melihat Yesus di dalam diri kita. Saya bisa melihat Yesus di dalam dirimu, Amanginang. Oleh karena apa? Oleh karena kasih-Mu. Saya bisa melihat Yesus di dalam dirimu, saudara-saudara semua jemaat Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kepedulian-Mu. Saya bisa melihat Yesus di dalam diri kita semua yang mengikuti ibadah saat ini. Oleh karena apa? Oleh karena kelemah lembutan-Mu, kepedulian-Mu kepada setiap orang. Ibu bapak, itulah gambar Allah di dalam diri kita. Dan hendaknya itu terlihat di dalam hidup kita. Yang berikutnya, yang ketiga dari firman ini adalah tentunya Allah memiliki tujuan untuk menciptakan kita. Dikatakan di sini, misi Allah untuk kita adalah Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah Allah, anak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Kita dipanggil untuk berkuasa atas bumi dan segala isinya. Berkuasa di sini tentunya bukan pemahaman yang negatif, tetapi berkuasa di sini adalah berkuasa untuk memelihara, melestarikan, dan menjaga, merawat keutuhan alam ini. Berkuasa bukan berarti kemudian bebas mengeksploitasi, bukan, tetapi lebih kepada menjaga. Atau dengan kata lain, di negara kita ini siapakah penguasa? Tentunya adalah pemerintah. Siapakah pemerintah itu? Kita bisa mengatakan sebagai orang nomor 1 di Indonesia adalah Jokowi. Dia tentunya memiliki kuasa penuh di negara ini. Bila dia berkata perang, maka akan perang. Dia memiliki kuasa yang sangat kuat sekali. Tetapi apakah kekuasaan yang dimiliki Jokowi kemudian dipakai untuk menindas? Tidak. Kuasa yang dimiliki oleh penguasa dipakai untuk menjaga keseimbangan kesejahteraan, menjaga keseimbangan keadilan, merawat hubungan antar umat beragama. Kuasa-kuasa yang demikian dipakai untuk memelihara kerukunan antar umat beragama. Maka dalam firman Tuhan ini juga Tuhan meminta kita, Tuhan memiliki misi untuk kita, yaitu menguasai bumi dan segala isinya dalam arti menjaga dan memelihara. Ibu bapak, itulah firman Tuhan di dalam hidup, di dalam hari ini yang menyentuh hidup kita.
Saya akan mengulang kembali. Yang pertama adalah kita dipanggil atau diingatkan kembali untuk mengimani ketritunggalan Allah. Yang kedua, kita diingatkan. Mungkin saja kita sudah lupa bahwa kita tidak memiliki arti, bahwa kita sangat berharga, atau mungkin kita merasa tidak memiliki arti. Tetapi saat ini yang kedua, kita diingatkan. Argado hita saluhutna. Kita berharga di mata Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita saat ini. Yang ketiga, dari firman ini kita ingin atau kita dipanggil untuk menunjukkan, mewujudkan gambar dan rupa Allah itu di dalam hidup kita. Dan yang keempat, kita dipanggil untuk menguasai bumi ini di dalam arti menjaga, memelihara, dan merawat. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman hari ini yang menyapa kami, yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, yang memiliki pewujud nyataan di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mengimani itu dan kami percaya akan hal itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini juga yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang spesial. Kami bersyukur untuk status tersebut. Untuk itu biarlah kami wujud nyatakan gambar dan rupa Allah di dalam hidup kami. Terlebih di dalam masa-masa ini, biarlah kami terlihat menjadi orang-orang yang selalu mengikut Engkau di dalam jalan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa, menyerahkan seluruh jemaat-Mu, jemaat AKBP Cawang dan seluruh jemaat dimanapun berada saat ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami hadapi saat ini, yaitu masa-masa yang sulit oleh karena COVID-19. Kami memohon Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus tolong jemaat-Mu. Tuhan Yesus tolong anak-anak-Mu. Supaya kami dapat melalui ini. Terlebih di dalam perjuangan untuk memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit oleh karena COVID dan penyakit-penyakit yang lainnya. Berkatilah para dokter, perawat, dan setiap petugas kesehatan. Tuhan Yesus tolong mereka di dalam menjalankan tugasnya, berikan kesehatan. Janganlah kiranya mereka jatuh sakit, tetapi biarlah mereka dalam kesehatan supaya dapat melakukan tugasnya dengan baik, merawat orang yang sakit. Ya Tuhan Allah, Engkau juga yang kiranya memberikan kebijaksanaan bagi setiap ahli supaya mereka segera dapat menemukan obat, vaksin, sehingga penyakit ini dapat segera berlalu dari dunia ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk semua jemaat-Mu saat ini, dari yang anak kecil, remaja, naposo bolong, dewasa, orang tua, dan lansia. Berkatilah kehidupan mereka, berikan sukacita, dan Engkau lindungi mereka. Berkati juga keluarga kami, berkatilah orang yang kami kasihi, jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Berkati juga orang yang mengasihi kami ataupun orang-orang yang tidak mengasihi kami. Peliharalah kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah, kami mengaku kami adalah orang yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.